Hai, perkenalkan nama saya Nika Devina Rahayu dengan NIM 20246202 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar dan teorinya. Yang pertama, apa pengertian psikologi belajar? Psikologi belajar adalah cabang dari ilmu psikologi yang fokus utamanya adalah mempelajari bagaimana manusia belajar dengan baik dari aspek mental, emosional maupun perilaku. Psikologi belajar menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh, disimpan, dan digunakan, serta bagaimana perilaku individu berbuah menjadi hasil dari pengalaman. Tujuan dari psikologi belajar, yang pertama, memahami proses belajar dari sudut pandang ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar. Yang ketiga, mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar berdasarkan pendekatan psikologis. Teori-teori dari psikologi belajar, yaitu yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik ini yang menekankan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon, dan perubahan perilaku terjadi karena adanya penguatan dari luar. Tokoh dari teori behavioristik yaitu Ivan Pavlov, yaitu mengajarkan bahwa perilaku bisa dipelajari melalui asosiasi. Contohnya, suara lonceng dikaitkan dengan makanan. Anjing pun mengeluarkan air liur hanya mendengarkan lonceng. Kemudian B.F. Skinner, yaitu menekankan bahwa perilaku diikuti dengan penguatan positif seperti hadiah akan diperkuat, sedangkan perilaku yang diikuti dengan hukuman akan dilemahkan. Ciri-ciri teori behavioristik yaitu fokus pada perubahan yang diamati, guru berperan sebagai pengontrol stimulus, strategi belajar seperti pengulangan, penguatan, hukum, dan latihan. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif ini berbeda dari behavioristik. Teori ini menekankan proses mental seperti memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan berpikir. Kognitif percaya bahwa belajar bukan sekedar respon otomatis, tapi juga melibatkan pengolahan informasi. Tokoh dari teori kognitif yaitu Jean Piaget mengemukakan tahapan perkembangan kognitif yaitu sensori motor 0-2 tahun belajar melalui panca indera. Kemudian pra-operasional yaitu 2-7 tahun mulai berbahasa dan berpikir simbolik. Kemudian operasional konkret yaitu 7-11 tahun berpikir logis tetapi masih konkret. Kemudian operasional formal yaitu 11 tahun ke atas mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Ciri-ciri kognitif yaitu siswa sebagai subjektif, mendorong pemecahan masalah, strategi seperti peta konsep, diskusi, dan simulasi. Kemudian ada teori konstruktivistik, yaitu teori ini berpandangan bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Setiap siswa membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman pribadi. Tokoh utama yaitu Vygotsky, yaitu jarak antara apa yang dilakukan siswa sendiri dengan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Ciri-ciri teori konstruktivistik yaitu pengetahuan dibangun bukan ditransfer. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Yang tiga, strategi seperti eksperimen, diskusi, kelompok, dan proyek. Yang keempat, teori humanistik. Teori ini berfokus pada kebutuhan emosional dan pengembangan kepribadian siswa secara utuh. Belajar efektif jika kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Tokohnya yaitu Abraham
mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan kasih sayang, harga diri hingga akulturasi diri. Anak tidak akan belajar dengan baik jika merasa lapar, takut, atau tidak diterima. Ciri-ciri humanistik yaitu siswa sebagai manusia utuh, bukan sekedar objek. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan pendamping emosional. Yang ketiga, suasana belajar hangat dan mendukung. Yang keempat, teori sosial kognitif, yaitu atau Bandura. Bandura menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui observasi dan peniruan, modeling. Seseorang bisa belajar hanya dengan mengamati orang lain, tanpa perlu mengalami langsung. Langkah-langkah observasional atau learning, yaitu atensi, memperhatikan model. Yang kedua, retensi, yaitu mengingat perilaku model. Yang ketiga, reproduksi, menirukan perilaku. Yang keempat, motivasi, ada dorongan untuk melakukannya. Contohnya, anak belajar sopan santun setelah melihat guru bersikap baik kepada orang lain. Ciri-ciri teori ini, yang pertama, pengaruh lingkungan sosial sangat penting. Yang kedua, pembelajaran bisa terjadi secara tidak langsung. Yang keempat, model peran dan keteladanan sangat berpengaruh. Sekianlah itu yang bisa saya sampaikan tentang psikologi belajar dan teori-teorinya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.